Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat luar biasa saya bisa masuk ke dalam pondok pesantren Al-Aqsi ini. Dan pengalaman berharga di pondok pesantren Al-Aqsi ini adalah saya dapat bertemu dengan peserta dari berbagai penjuru kota yang berbeda karakter, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita tetap kompak bersatu untuk ukhuwah Islamiyah. Pondok pesantren Al-Aqsi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Dewan komentator yang arif dan bijaksana, sahabat aksi apa kabar? Tante Lemeh apa kabar Tante Lemeh? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal. Sahabat aksi. Sahabat aksi. Alhamdulillah. Syekh Jubad dalam gubahan syairnya mengatakan, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan orang yang papak pengetahuan laksana rembulan yang meredupkan jutaan bahkan triliunan kemilau bintang gemintang di angkasa luar subhan. Peter F. Drucker pun mengatakan bahwa orang-orang berpendidikanlah yang akan menguasai dunia subhan. Dua ungkapan tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi faktanya di negara tercinta kita, jika pendidikan diibaratkan barang mah, pendidikan teh barang anu mahal. Kunaon? Karena pendidikan banyak orang miskin yang putus sekolah, betul? Mau masuk SD sekian jut. Mau masuk SMP berjut-jut. Mau masuk SMA apa enggak jut-jutan? Na'udzubillahimin. Padahal Ibnu Jauhir mengatakan at-ta'allumu fis sighari kan naqsi 'alal hajari wa ta'allumu 'indal kibari kan naqsi 'alal ma'i. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tu kecil bagai mengukir di atas batu. Dan belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas air, betul? Oleh karena itu Ibnu Jauhir mengatakan jika kita menuntut ilmu di masa muda maka akan mudah untuk melahirkan manusia berpendidikan. Sebaliknya jika kita menuntut ilmu di masa tua maka akan sulit untuk melahirkan manusia berpendidikan, betul apa betul? Oleh karena itu jangan sampai kita mempunyai ilmu tanpa iman. Sebab apa? Iman tanpa ilmu akidah kita akan goyah, betul? Buktinya banyak di negara kita petinggi, sastrawan, ilmuwan tapi tanpa iman, bukan rahmatan lil alamin tapi laknatan lil alamin. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu jika kita mempunyai ilmu maka amalkanlah sesuai dengan perintah Allah. Sebab baginda Rasulullah mengatakan fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Siapa saja memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya maka akan disembah, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu mudah-mudahan sahabat aksi semuanya yang ada di sini dan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menjadi manusia berpendidikan yang mempunyai ilmu agama dan ilmu akhirat yang seimbang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang berkualitas sehingga menjadi manusia-manusia yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Satu lagi, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang berpendidikan. Wabillahi taufik wal hidayah, demikianlah tausiah singkat dari Jamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali masih tersisa 30 detik, Jamilah. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sudah cukup? Boleh tepuk tangan untuk Jamilah, Bogor. Waktu 5 menit tapi hanya 4 menit 30 detik saja digunakan ya. Oke. Oke, komentar yang pertama langsung Ustadz Wijayanto. Ya. Jamilah, Ya Ustadz. dari hari ke hari progresnya semakin baik dan semakin baik. Catatan kecil hanya satu, pandangan ke jamaah kurang merata. Sejak tadi dominan ke kiri terus karena saya tahu pendukungnya banyak di kiri, jadi memang walaupun kamera tetap di kiri tapi tolong yang di sini biar kasihan, ini sejak tadi nggak disapa-sapa kan nggak enak, nggak dilihat itu. Nanti jangan-jangan Jamilah masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha, sudah luar biasa. Tentang pendidikan, Kaisar Hirohito itu ketika mau meninggal nazak, maka Jepang itu luar biasa perkembangannya cepat jadi leader di Asia ini karena 3 pertanyaan. Dan itu diusahakan dan menjadi maju luar biasa. Satu, yang pertama ditanyakan adalah berapa jumlah guru. Jadi unsur pendidikan. Yang kedua, berapa jumlah dokter. Yang ketiga, berapa jumlah hakim. Ternyata 3 elemen ini menjadi sendi untuk membangun negara. Dan alhamdulillah di Indonesia 3-tiganya paling merosot. Nah, jadi pendidikan kita dari 13 negara di ASEAN, kita masih nomor 12. Ya, jadi bukannya bangga, jangan bangga. masih lumayan loh ya. 2 terbawah. 2 terbawah, masih lumayan. Untuk menyelamatkan Masih lumayan. Yang nomor 13 Timur Leste. Jadi kita masih di atas Timur Leste, masih lumayan lah gitu. Kok malah bangga, jangan bangga, Ya. sedih. Dia tidak mengerti yang disampaikan sepertinya. Asal teprok we pokoknya. Dan kelebihan yang lain banyak mahfudot, banyak syair tadi bagus, menukil banyak itu. Tapi akan lebih kuat lagi 1 ayat saja tadi sebenarnya harus ditambahkan biar, karena bagaimana juga Quran itu di atas segalanya. Kalau tadi sudah ada mahfudot, ada syair ini, ada kata ini, kata itu, ada bukan hadis tadi yang disampaikan. Tapi paling tidak itu menjadi penguat untuk menyampaikan. Lebih kuat lagi tambah 1 contoh. Tapi dari semua hal everything is okay. Total. Everything is okay. Mama Dede silakan Jamilah. Assalamualaikum Jamilah. Waalaikumsalam Mama. Tampil pertama Ya, Mama. menyampaikan tentang ilmu. Apa yang Jamilah sampaikan memang kenyataan di negara kita ilmu luar biasa merosotnya. Memang rendah dibanding dengan negara-negara yang lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ceramah Jamilah pada malam hari ini terbuka mata kita bahwa ilmu merupakan segala-galanya dalam hidup. Harusnya seperti Ustaz Wiyanto tadi katakan, pakai ayat. Minimal Al-Mujadilah itu ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Atau Jamilah sampaikan emang ini ayat-ayat yang sudah sangat populer saya rasa. Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan? Nah ini kan menggugah kita semua biar kita semua berpendidikan. Walaupun maaf tadi Jamilah katakan pendidikan di kita mahal. Tapi sebetulnya walaupun non formal pun bisa kita belajar. Selama orang itu bisa mau belajar walaupun tidak di sekolah formal, non formal pun kita bisa belajar. Selama kita berusaha untuk mencari ilmu dimanapun tempatnya pasti bisa. Selama ada niat, kemudian kemauan, kesungguhan. Pasti semua yang kita inginkan akan diperoleh. Selamat buat Jamilah, semakin sukses. Mudah-mudahan SMS-nya banyak, walaupun hari gini mudah-mudahan sudah banyak orang bangun. Ya. Atau Gus, mungkin ya.
Jamilah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Secara umum sudah sangat bagus, saya cuma pesan satu saja. Yang lebih berat dari memiliki kelebihan adalah mempertahankan kelebihan itu sehingga tidak justru memberati diri sendiri. Terima kasih. Dan ya memang setuju tadi SD aja udah jut. Ya SMA jut, mau kuliah benjut. Biayanya. Biayanya gede. Tadi ya memang bagus banget, saya aja sampai langsung nyari. Tadi Syekh Zubat, ini Ibnu Jauhir, siapa dia, langsung kita cari dari apa yang disampaikan. Cuma memang tadi bagus banget kalau disampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang udah dikasih masukannya oleh Ustadz Wijayanto. Dan mungkin bisa Al-Maidah ayat 4, jangankan manusia, anjing aja kalau udah dapat ilmu itu beda. Ya, makanan yang dibawa atau hewan buruan yang dibawa oleh anjing yang sudah terlatih, terdidik itu boleh dimakan. Beda dengan anjing sembarangan. Itu betapa mulianya ilmu. Ya, apalagi manusia kalau dia belajar, dia akan punya posisi dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan ilmu temanya mengangkat Jamilah hari ini untuk tampil lagi pada besok hari dengan dukungan SMS yang banyak. Ya, Ada yang paling spektakuler. Nanti di dalam tafsir dikatakan, dalam tafsir Istari itu, orang berilmu itu bisa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Contoh, pernah dalam Ibnu Umar itu pernah mengharamkan kuda. Karena orang Islam sering diserang musuh, maka fatwanya adalah dilarang makan kuda mulai tahun ini. Kenapa? Karena kuda diperlukan untuk alat perang. Sehingga kalau itu dilanggar tetap dosa. Padahal Rasulullah pernah makan daging kuda. Tapi siapa yang melanggar ulil amri itu menjadi tidak boleh. Itu karena keilmuannya. Nggak mungkin perang bawa ayam, kan nggak mungkin. Jadi perang itu harus pakai kuda. Itu artinya itu contoh betapa orang berilmu. Gula itu halal, tapi bagi orang kena penyakit diabetes meletus, Militus. iya itu pokoknya penyakit kencing manis itu loh. Diabetes Ya, meletus. kalau lihat orang manis pengen kencing itu maksudnya. Itu maka boleh mengharamkan gula. Nah, jadi itu contohnya kehebatan orang yang berilmu. Karena bagus sekali karena ada rumor sindiran. Itu rajin pangkal pandai, pandai pangkal, kaya baru bisa kuliah. Nah itu yang menjadi masalah. Sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan teman-teman. Yang pertama, tadi yang disampaikan Jamilah itu bukan hadis ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, itu ungkapan Ibn Ruslan. Yang kedua, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kalau alasannya mahal, itulah kesalahan kita. Selalu sibuk mencari ilmu yang tersurat, tapi malas menggali ilmu yang tersirat. Padahal tidak sedikit ilmu itu Allah hadirkan berangkat dari apa yang tersirat. Itu tanpa biaya. Mangkatsura i'tibaruhu qalla itharuhu. Siapa orang yang mau mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada di sekelilingnya, maka akan sedikit kegagalan dalam hidupnya. Maka ada istilah experience is the best teacher. Tuh, Abdel, satu pertanyaan coba. Yang menciptakan atau yang mendirikan universitas tuh kuliahnya di mana coba? Kuliahnya nggak kuliah dia. Kan? Belum Nggak ada apa-apa, nggak kuliah. Yang penting belajarnya jangan berhenti. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Dewa Jur bertepuk tangan. Tapi berbicara mengenai Jamilah ini, Jamilah sudah menjadi kebanggaan Bogor loh. Selain Robi, Jamilah juga. Sampai sudah masuk media online Bogor mengenai sosok Jamilah ini. Ya kan? Coba-coba ada. Tuh. HaiBogor.com, salah satu peserta Akademi Sahur Indonesia Aksi 2015 asal Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jamilah mendatangi kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bogor Jumat 19 Juni. Kunjungan Jamilah untuk meminta dukungan atas keikutsertaannya dalam kegiatan dakwah televisi tersebut. Tuh, sudah mulai menghiasi Media online ya. Iya. Dan Mudah-mudahan banyak yang mendoakan jadinya. Jamilah juga sekarang sudah bisa disaksikan tayangannya setiap hari di YouTube. Di YouTube aja coba cari Jamilah. Kalau ada. itu bukan tiap hari, tiap jam juga Tiap jam bisa, juga tiap ada, detik iya. juga bisa. Video.com. Video.com juga ada banyak. Ya. Iya, Di iya. video.com lebih lengkap lagi ya. Stripping YouTube. Iya. Kok gitu? Iya. Jamilah, silakan SMS untuk kamu. Tepuk tangan untuk Jamilah Bogor. Silakan Jamilah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terus dukunglah khususnya dari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, Pondok Pesantren Nurul Ihsan Junjugan, ya, MTS Yapisa Megamendung dan masih banyak lainnya, para alim ulama Kabupaten Bogor, para habaib sekapin motor dan majelis taklim yang ada di seluruh Indonesia. Terus dukung Jamila dengan cara ketik aksi spasi Jamila kirim ke 9888 untuk pengguna Telkomsel dan 97288 untuk pengguna Indosat dan XL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Jamila Bogor. iya Peserta setelah pertama ini kita. masih ada banyak peserta, salah satunya Irfan Hakim. Jangan nanti belum siap. Iya, salah satunya. Ya udah, habis ini Asna dulu aja ya. Boleh. Asna Pati akan tampil sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi aksi insya Allah Berkah.